Terus kenapa kalau sudah dapat cahayanya Allah, dapat anugerah cahaya dari Allah, dapat pengetahuan? Nah, itu kalau di Surawardi yang pertama kalau kita dapat pengetahuan, sakinah. Pikiran kita akan jadi tenang. Kalau kamu masih suka keburu-buru, suka galau, suka bete, sakitnya ada di sini dan di mana-mana, nggak tenang kan itu berarti kita sedang kekurangan cahaya. Kalau HP itu perlu dicas. Casnya apa? Cahayanya Allah. Biar nggak kehabisan energi. Pikiran jadi tenang. Kalau sudah pikiran tenang apa? Pikiran tenang, terbuka segala pengetahuan, maka spiritualitas meningkat. Daya-daya rohaniah terbuka. Kita bisa melihat, mendengar, merasakan, mencium. Maksudnya apa? Memahami segala sesuatu tanpa dunia, tanpa bantuan panca indera. Tidak cuma dunia yang kelihatan, juga dunia yang tidak kelihatan. Jadi melampaui materi, melampaui panca indera. Nah, itu kalau dapat cahayanya Allah. Akalnya sudah nggak terbatas pada yang kelihatan lagi, tapi sudah bisa menjangkau yang tidak kelihatan. Oh, banyak yang tidak kelihatan itu. Nggak cuma jin, setan, dan lain-lain. Masa depan juga tidak kelihatan. Yang disembunyikan orang juga tidak kelihatan. Teori yang tidak kamu pahami juga tidak kelihatan. Jadi ya, sambil nunggu pesawat, tidak apa-apa. Oke. Kalau sudah bisa menjangkau, melampaui dunia materi, keuntungannya apa? Kita lebih mudah melepaskan diri dari materi. Apa sih sumber kegalauan, sumber kesumpekan kita selama ini sehingga kita tidak tenang? Kalau tidak tenang, pengetahuan pasti tidak bisa masuk. Karena kita banyak terikat oleh yang materi dan indrawi. Coba kamu cek isi pikiranmu, isi batinmu yang bikin kamu galau apa? Pasti urusan materi dan indrawi. Duit habis, tugas belum selesai, dikejar-kejar harus cepat lulus, pacar urung duwe padahal S2 mau lulus. Terus lelai ya kan. Lo itu kan urusan indrawi, urusan materi semua, bikin kamu galau. Dan kamu nggak bisa keluar dari sana apa? Karena pikiranmu, batinmu nggak bisa melampaui itu. Mentoknya cuma di situ. Kalau kamu sudah bisa melampaui itu, membersihkan batinmu lebih mudah. Karena kamu nggak terikat lagi. Membuang yang tidak terikat kan lebih gampang dibandingkan yang kamu melekat di sana. Jadi mudah membersihkan diri. Kalau sudah bersih, kamu bisa nyambung sama Maha Cahaya. Jadi kalau timur untuk dapat pengetahuan tidak agresif, tapi reseptif. Kalau barat harus keluar dari dirinya. Kalau orang timur masuk ke dalam dirinya, bersih-bersih, terus dia akan dapat limpahan. Kalau orang barat lebih capek karena dia harus keluar, sibuk mengejar. Itu pun tidak pasti kebenaran hasilnya. Biasanya spekulasi-spekulasi, terminal-terminal sementara. Sehingga ketika sudah capek baru mikir, kok aku capek-capek gini, keliru mungkin jalannya, baru balik. Itu yang terjadi hari ini kan, sehingga barat merasa haus spiritualitas, merasa teralienasi. Alienasi itu kan keyword nomor 1 untuk memahami peradaban yang disebut modern, yang rasional. Alienasi itu berarti manusia yang terasing dari dirinya, nggak kenal lagi aku sebagai manusia. Dia nggak paham. Kenapa? Karena selama ini terlalu sibuk keluar, sehingga lepas, tidak bisa ngopeni memahami dirinya sendiri. Kebalikannya sama timur. Ya ada plus minusnya, tapi itu tipenya. Kalau kita orang timur, biasanya harusnya lebih mudah menangkap hikmah masyriqiyah.
dibandingkan hikmah barat. Untuk dipraktekkan loh ya. Kenapa di Jawa itu lebih gampang kebatinan untuk tumbuh? Karena memang kebatinan mentalnya mental timur, dunia batin. Kalau materialisme agak berat. Oke, kalau kamu jadi orang Jawa, jadi orang Indonesia kok materialistik, itu biasanya agak berat. Makanya yang lebih sukses jadi materialis itu kan orang-orang barat, orang Amerika, orang Eropa. Karena memang tipikalnya mereka di sana. Cuma gaya kita bukan gaya itu. Kita bisa jaya, dulu itu timur itu kan jaya, peradaban Mesir, peradaban India, peradaban Cina kuno. Tapi dahsyatnya di dunia kebatinan ketimuran. Silahkan kamu baca seperti apa memanfaatkan dunia batin untuk memajukan peradaban. Khas Cina, khas Mesir, khas Persia. Oke, jadi kalau sudah dapat pengetahuan pikiran tenang, kalau pikiran tenang bisa mencapai spiritualitas, melampaui dunia materi. Kalau sudah bisa melampaui dunia materi, bisa lebih cepat membersihkan diri. Kalau bisa cepat membersihkan diri, kita bisa wusul, kita bisa ittisol, bisa lebih nyambung lagi sama Allah, bisa lebih mesra lagi sama Allah. Selama ini kita masih formalitas ketemu Allah, masih kayak mahasiswa masuk kelas hanya karena absen. Ya kan, yang penting absen wis beres, yang penting tanda tangan. Jadi sembahyang itu kan kayak kamu absen gitu aja kan. Pokoknya isya, subuh, zuhur, asar, maghrib selesai. Tugasnya kan itu. Jadi standar. Mungkin kalau aku yang jadi Allah wis bosen nonton awakmu wis ngono terus. Ndak berkembang-berkembang.